Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendesak semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape. Lantas apa respon dari Indonesia dalam menanggapi hal ini? Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan narasumber Dr. Spesialis Paru Erlang Samudro. Selamat siang Dr. Erlang, ini Indonesia hingga saat ini belum ada larangan untuk penggunaan vape. Ini Anda sebagai dokter paru, sarannya kepada pemerintah apa? Ya, sarannya untuk kalau ikuti WHO bahwa memang kalau kita lihat kandungan vape itu juga tetap ada risiko untuk jadi penyakit-penyakit sama seperti rokok. Satu-satunya adalah kanker. Ya. Kemudian yang jadi pertanyaan pernyataan bahwa vape itu lebih aman itu sebenarnya menyesatkan. Jadi sebenarnya bahayanya tetap sama, walaupun memang kadar dari vape itu kadar toksinnya atau racun-racunnya itu lebih kecil, tapi karena penggunaannya jadi lebih banyak karena tergantung dari kadar nikotinnya ya, itu tidak bisa dikontrol sehingga racunnya ini juga akan menumpuk dalam waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan bahaya yang sama seperti rokok. Nah, bahayanya vape ini juga apakah akan dirasakan oleh dampak yang pengguna, maksud kami yang menghirup asapnya ini, Prof? Dok? Ya, sama seperti rokok biasa juga. Jadi dia asap side streamnya atau asap yang keluar dari orang yang rokok vape ini juga sama. Jadi dia mengandung nikotin, kemudian bahan-bahan berbahaya seperti formaldehid dan racun-racunnya juga sama, walaupun dia kandungannya lebih ringan dan lebih sedikit daripada rokok konvensional. Tapi kalau itu kumulasinya terus-menerus, bahayanya tetap sama seperti rokok. Lantas kalau ternyata bahayanya sudah sama, mengapa menurut Anda sampai saat ini pemerintah Indonesia masih belum mengeluarkan larangan atau mungkin bahkan imbauan kepada warga untuk tidak menggunakan vape ini, Dok? Kalau dari Kementerian Kesehatan kita sudah jelas ya bahwa tidak mendukung rokok ini. Jadi karena Indonesia ada beberapa peraturan yang masih sangat tumpang tindih, jadi masih belum tegas jadinya seakan-akan. Tapi kalau dari kesehatan sih kita sudah satu pendapat bahwa memang vape ini berbahaya, ini sama seperti rokok biasa. Baik, nah lalu kalau misalnya menurut Anda untuk orang yang mungkin sudah kecanduan rokok atau vape ini, Dok, bagaimana caranya untuk menghilangkan kecanduan ini? Treatment apa saja yang harus dilalui oleh para perokok aktif ataupun pengguna vape aktif? Ya, bisa tadi ada penggunaan nikotin di terapi bisa berhubungan dengan petugas kesehatan. Dan yang penting adalah satu itikat atau niat untuk berhentinya, karena sebagian besar yang pada perokok ini berhenti kalau sudah ada kena penyakit, jadi langsung berhenti biasanya. Nah, kita bisa bantu untuk menurunkan gejala-gejala kecanduan rokok ini dengan medikasi, kemudian hipnoterapi dan banyak yang modalitas lain yang bisa kita ciptakan. Baik, kita harapkan semoga pemerintah segera tegas untuk mengeluarkan aturan mengenai vape dan juga rokok, dan juga warga ini juga bisa lebih sadar mengenai bahaya dari vape dan juga rokok. Terima kasih Dokter Spesialis Paru Dr. Erlang Samudro telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu, Dok.